Hai guys, ketemu lagi dan saya Umbu. Jangan bosan-bosan lihat aku karena setiap hari aku muncul di hadapan kamu. Tapi tentunya dengan konten-konten yang berbeda dengan berbagai kegiatan yang berbeda. Hari ini aku benar-benar ngerasa sangat capek banget, lelah banget karena pertama aku baru selesai beres-beres khusus kamar, kemudian ruang tamu masih berantakan. Kemarin aku bongkar lemari dua-duanya dibongkar, yang sebelah sini sebelah sana dibongkar, terus aku taruh semua di atas sini karena kita mau bersih-bersihkan kan, mau bersih-bersih lemari. Terus hari ini aku baru selesai beres-beres, aku masukin lagi ke dalam lemari, dirapihin semua dan baru beres. Aku sangat lelah banget sebenarnya. Sekarang jam 11:15 malam ya, 23:15. Dan besok aku mau kirim paket ke kakak saya atau barang-barang berupa pakaian dan aksesoris. Ini kakak kandung saya, kami kan juga saudara ya. Terus kakak saya perempuan satu-satunya ini anak nomor 3, dan anaknya itu ada 4 orang. Pertama cewek kelas 2 SMP, terus yang cowok kelas 5 SD, yang nomor 3 masih usia 5 tahun, dan yang keempat usianya kalau nggak salah 1 tahun 6 bulan ya, mau 2 tahun gitu. Jadi bulan Desember lalu 2019 aku ngirim pakaian dan sebagainya lah, pokoknya baju-baju buat ponakan-ponakan aku yang di Nias, karena di Nias kan ponakanku banyak, ada berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ponakan saya di Nias. Tapi yang 2 orang sudah pergi merantau lagi ikut papanya. Jadi yang di Nias ponakan saya ada 4 orang lagi. Jadi Desember lalu tuh saya ngirim pakaian ke mereka banyak banget, itu sampai 1 karung besar gitu kan ya. Ya pikir karena itu kan udah mamanya sudah almarhum, baru meninggal belum lama lah gitu, dan aku pikir dengan adanya apa sih namanya itu hadiah berupa hadiah dari saya, mungkin mereka akan lebih merasa lebih terhibur bahwa mereka punya tante yang masih peduli dengan mereka walaupun mamanya sudah nggak ada di dunia ini gitu. Dan waktu itu saya kirim banyak banget gitu ya, ada yang baru-baru, terus ada juga yang saya udah nggak muat gitu ya, tapi jarang pakai, maksudnya masih layak lah, masih bisa dipakai. Saya kirim ke sana untuk besar. Nah kakak saya ini dengar info dari mama gitu, dan dia sangat cemburu banget. Jadi tiap nelfon, mana nih punya saya, kok nggak pernah dikirim nih ke ponakan, padahal dulu udah pernah gitu, tapi udah lama banget gitu. Jadi akhirnya aku pikir ya udah deh, kebetulan ada juga sebagian kan barang-barang dagangan aku yang belum terjual, bukan nggak laku ya, karena aku belum iklan. Terus kemarin aku pergi beli gitu terpaksa, karena memang dia sih mintanya aku udah baju-baju yang kamu nggak pakai aja, yang nggak muat sama kamu, soalnya itu si anaknya yang pertama itu badannya gede gitu, pasti muat sama dia tuh gitu. Terus baju-baju aku di gereja nih, aku mau ke gereja, dia bilang aku gak ada baju. Ini drama banget ya mah. Waduh. Terus sebenarnya sih ya gimana ya, jadi pikir lebih baik beli di sana, karena memang satu ongkos kirimnya lumayan karena jauh kan di daerah Riau sana gitu. Terus lebih baik beli di sana gitu, soalnya kalau dikirim dari sini kan pasti ongkos kirimnya kan lumayan mahal. Terus sebenarnya harganya sama aja gitu. Tapi ya mungkin kalau dikirim ke kampung dan kira-kira layak atau tidak, oke, ikuti terus. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Umbu channel agar bisa ikuti kegiatan-kegiatan menarik lainnya dari Umbu. Saya ambil dulu barangnya ya, oke? Berantakan guys. Ini dia barang-barang yang aku mau kirim, banyak banget. Belum dirapikan. Pertama itu aksesoris dulu ya. Oke. Jadi kan dia punya anak usia 5 tahun yang cewek, sama yang usia 1 tahun 6 bulan ya. Dan aku pikir ini yang terakhir yang paling bontot itu cowok, usianya 1 tahun 6 bulan. Nah aku beli kacamata gini, aku
membayangkan kalau misalnya dia pakai gini nih kacamata pasti senang banget deh gitu. Namanya anak-anak kan ya. Jadi aku beli ini. Cakep ya, lucu. Terus harganya sih ya murah-murah aja lah gitu. Sini yang buat kakaknya gitu, yang usia 5 tahun, buat cewek. Oke, labelnya dibuka dulu nih. Kita buang dulu labelnya. Dan nggak ketahuan harganya berapa, oke? Nih, terus lagi ya. Ini set Swarovski. Ini hari ini aku bikinin ini sama ada lagi nanti gelang ya. Jadi ini buat kakak aku. Isinya gelang gitu. Ini gelangnya, cakep nggak? Terus ini aku kasih dia liontin yang ini. Ini juga aku bikin sendiri liontinnya. Kayak gini. Nah ini rantainya ini bukan emas tapi ini titanium. Titanium ini nggak luntur gitu walaupun misalnya kena keringat gitu atau kena air nggak luntur gitu. Jadi dia bisa pakai ke kondangan lah kalau misalnya ada acara-acara dia bisa pakai nih, kayak gini. Terus aku juga kasih dia liontin salib. Jadi terbuat dari bahan titanium juga. Nah jadi dia bisa misalnya lagi bosan pakai yang ini dia bisa tuker pakai liontin salib gitu. Terus aku juga kasih dia anting. Ini anting titanium juga bukan emas, tapi cakep banget. Ini nggak luntur, bisa dipakai tahunan, nggak rusak, seumur hidup bisa dipakai. Jadi kayak gini nih. Ini bikinan sendiri. Soalnya kan dia suka ngintip di Facebook ya. Dia bilang itu dagangan kamu di Facebook cantik-cantik banget sih, itu aksesoris gitu, perhiasannya cakep-cakep banget, kasih aku dong. Dia bilang gitu. Beli dong, saya bilang iya nanti dibayar, tulis-tulis aja dulu, dia bilang gitu. Kan lucu ya. Aduh, tapi emang kakak aku inilah, ya ampun, kangen banget sama dia. Jadi sebenarnya ada yang lebih gede dari ini tapi ya diajak lah. Takutnya dia nggak suka kan juga ya, nggak biasa. Takutnya dia nggak suka terlalu gede, jadi aku kirim yang sedang lah gitu. Aku buka dulu ya. Nah, ini dia. Ini kalau saya jual 350.000 ya, belum sama apa ya, anting ini dan ini nih. Ini cuma kalungnya aja sama gelang, biasanya saya jual 350.000. Nah, saya kasih kakak saya gratis, nggak bayar. Kita masukin lagi ke sini. Gelangnya juga. Nah, itu dia, kacamata sudah. Perhiasan Swarovski-nya udah. Lalu aku juga kirim dia potong kuku. Ini set potong kuku. Set potong kuku ini isinya ada berapa item ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item. Biasanya mereka suka barang-barang apa ya, unik-unik kayak gini lah anak-anak. Jadi aku kasih ini. Jadi ada kacanya, ada guntingnya, ada potong kuku, gunting kuku. Pokoknya satu set gitulah. Ini dia. Dan aku kirim bedak. Ini bedak Max Factor. Bedak Max Factor ini tidak mengandung foundation, jadi dia sangat ringan banget untuk remaja-remaja, cocok nih pakai ini. Jadi aku kasih dia ini. Harganya kalau dijual, saya jual ini harganya 100.000 yang ini. Ini dia. Terus aku kasih dia alas bedak yang kecil karena kan aku jual produk ini. Terus aku punya testeran banyak ya. Aku kasih dia ini nih. Oke, dia pasti suka nih. Lalu ini bandonya saya kasih supaya dia bisa apa ya, bisa ganti-ganti lah gitu ya. Warnanya ada 3 macam, biru, pink, dan coklat muda. Ini aku kasih berebut sama adiknya kan, jadi aku kasih lebih gitu. Lalu aku kasih dia jepit rambut. Jadi ini buat emaknya, buat adiknya, nah ini buat dia. Jadi masing-masing 2 supaya nggak berebut gitu. Terus aku kasih dia juga ini, cakep ya. Jadi ini sepasang buat adiknya, sepasang buat kakaknya, ponakan aku.
Lalu lagi ya, ini juga saya kasih, tapi ini dombel ini nggak usah lah, dombel ya, nggak usah ya. Aku kasih 3 warna, bandel juga, 3. Dan gelang ya, ini gelang aku bikin tadi siang semuanya. Ini gelangnya buat mamahnya kalau suka nih, kan ukurannya gede kalau buat mamanya. Ini buat ponakanku yang usia, ini saya sesuaikan sih ukurannya biar tidak terlalu gede atau tidak terlalu kecil buat pergelangan tangannya. Jadi untuk usia 5 tahun tadi aku bikin lebih kecil gitu. Terus jadi kecil sih, kecil banget. Jadi buat anak-anak aku sengaja bikin lebih kecil. Terus ini buat kakaknya yang perempuan yang paling besar, anak kakak saya paling besar. Terus ini buat ganti-ganti. Nah ini buat maknya, tadi 1 udah masuk tuh. Jadi aku bikin gelang buat mereka, semoga mereka happy dan mereka senang gitu. Ada kiriman dari tantenya gitu, tantenya yang kece abis. Oke. Lalu aku kasih dia aku kirim anting juga. Ini aku bikin sendiri juga nih antingnya. Nih, jadi dia bisa pakai ke acara-acara, kalau misalnya kondangan atau apalah gitu. Anak-anak remaja kan pasti suka nih pakai anting-anting gini. Terus saya kasih yang titanium juga supaya dipakainya setiap hari nggak luntur ini. Nah, buat anak kakakku yang paling, bukan yang paling, yang nomor 3 perempuan tadi usia 5 tahun, aku kasih yang lebih kecil. Tapi ini bahannya semua bahan yang bagus, titanium. Ini juga di telinga nggak gatel dan nggak hitam, nggak luntur gitu, nggak berkarat. Ya, aku memang jualanin juga sih, tapi ya ini bikin sendiri gitu. Oke, itu dia bagian aksesorisnya, dan kita masuk ke bagian pakaian. Kita cek satu persatu, layak kirim, layak kasih orang nggak nih. Oke, ikuti terus ya. Ini belum dibuka, mudah-mudahan muat ya untuk usia 5 tahun. Nah, tabel ini import punya. Cakep banget, manis banget. Terus pita-pitanya ini bisa dibongkar pasang, pita yang gede ini. Terus ada tali tambahan. Terus bagian depannya kayak gini nih, ada payetannya. Muat gak ya buat usia 5 tahun? Muat gak sih usia 5 tahun itu tingginya semana sih? Oh, tuh sayang kan kalau gak kepake ya. 5 tahun. Muat kali ya? Duh, aku bingung. Memang sih aku udah lihat fotonya, tapi namanya belum ketemu langsung kan belum tentu ini penilaiannya belum tentu persis sama gitu kan. Kalau nggak dipakai kan sayang, ini duit mahal ini. Jadi dia berlapis, bahannya bagus. Tuh ada lapisan lagi di dalam. Mudah-mudahan muat lah ya. Muat gak sih untuk usia 5 tahun ini? Muat gak ya? 5 tahun itu sebesar apa sih? Duh, kirim daya, takutnya gak dipakai. Takutnya gak muat lagi, kecilan kali ya ini ya. Aku bingung deh. Muat lah, muat kali ya, 5 tahun. Muat. Oke, kita ambilkan muat ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat telepon dari dia. Oh, bajunya cukup pas nih gitu. Oke, ini dia, dan kita lipat dulu. Satu. Terus ini buat emaknya, buat kakak saya. Ini baru juga, baru. Tuh, masih ada. Ukurannya XL ini. XL cakep sih, ada roknya juga. XL, kalau saya kan S. Ini XL karena dia badannya agak gede, bukan gede sih, agak gemuk lah, namanya udah emak-emak kan ya. Jadi dia pakai ini, cakep ya. Cakep sih, harusnya cakep. Ini apa, ada warna orange nya ini.
ada resleting di sampingnya gitu. Buka aja deh kayak gini, cakep nggak? Hai, hai, hai. Oke, itu dia, kita lipat dulu. Ini buat emaknya. Terus pakai dulu ya. Ini aku ada sweater ini sih bekas aku ya gitu. Terus aku punya sweater cukup banyak gitu, adalah beberapa gitu. Terus aku pikir kan mau bazir juga, jarang dipakai cuma beberapa kali saja. Nah ini sweater aku kasih buat dia karena dia kan sekolah gitu, pasti dia butuh sweater, ada topinya. Terus ini ada tebal juga kan, kasih. Kalau ini aku bekas pakai nih gitu, udah aku pakai beberapa kali lah gitu. Tapi nggak ada kerusakan sedikit pun, layak. Ini dia sweater buat ponakan aku paling besar. Lalu nah ini dia nih gitu, ini celananya nggak pernah dipakai sama sekali gitu, dan aku pikir mereka ini kan ke gereja gitu, jadi bisa dipakai buat ke gereja nih gitu. Sama sekali nggak pernah dipakai. Dijahit tapi nggak pernah dipakai. Ini aku jahit waktu aku masih kuliah dulu ya, jadi badanku masih kecil kurus banget, tapi nggak pernah dipakai gitu. Itu juga dulu kalau nggak salah aku jahitnya itu di Nias loh. Ini di Nias itu rapi banget jahitnya lagi, cakep. Cuma nggak muat sama aku, kecil banget gitu. Dan pas tadi beres-beres lemari, karena kan gini, aku tuh baju-baju kecilku semua udah kasih orang, udah nggak ada gitu. Kalaupun misalnya ada, aku nggak enak gitu ngasihnya, karena udah terlalu apa ya, menurut aku udah terlalu jelek gitu. Nah di sini juga kan ada saudara jauh, kalau main ke rumah ya udah aku kasih aja baju-baju bekas aku, tapi masih layak pakai banget lah. Aku kan jarang kemana-mana, jadi misalnya baju-baju ke pesta gitu paling dipakai beberapa kali saja, dan udah kekecilan sama aku, ya udah kasih aja gitu. Dan akhirnya ponakan aku yang ini gak kebagian gitu. Dulu udah pernah ngirim, tapi udah lama banget gitu. Terus bulan Desember lalu udah ngirim gitu ke kampung, karena di situ ponakan aku udah gede-gede, udah ada yang lulus SMA, ada yang SMP. Cowoknya ada 2, cowoknya juga dua-duanya aku kirimin sih, sampai 1 karung besar itu bulan Desember lalu. Makanya dia cemburu. Kakak saya cemburu. Nah ini dia. Terus siapa yang pakai ini sih, kayaknya Arnis sih, ini anaknya gitu, ponakan aku yang paling besar gitu. Terus aku kasih dia celana ini juga. Ini celananya udah kekecilan banget sama aku. Dulu beli di mall juga, Piazza Italia ya, Piazza Italia, masih layak pakai. Sama sekali nggak ada irinya sih, nggak ada masalah, cuma warnanya udah ya, namanya udah dipakai ya beberapa kali. Sama aku pindah yang udah kecil banget gitu, ya udah kasih dia aja. Ponakan aku yang paling besar si Arni, namanya cewek. Terus ini mah buat aku gitu. Aku sekalian beli buat aku nih gitu sih, so aku naksir gitu. Jadi ini nggak dikirim guys, ini buat aku. Lagian nggak muat sama dia mah, sama ponakanku kegedean, sama kakakku juga kekecilan gitu. Jadi ini buat aku, saya dulu. Terus ini buat kakakku. Ini melar, ini Korea punya ini. Melar banget. Jadi kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya gede ini loh. Nah, jadi dia bisa pakai ke gereja gitu. Dia berlapis-lapis gitu ya, satu. Nah kayak gini. Terus di dalamnya ada lagi nih, dilapis gitu. Berapa lapis ini? Tapi melar, ini karet. Masih baru. Oke. Ya masih baru. Cakep sih, aku naksir gitu. Jadi aku naksir ini, ya udah aku beli buat dia karena dia suka selera aku. Ini juga. Nah ini bajunya udah kecil banget tapi tebal. The Big Club. Ini tebal gini tapi bagus. Sini. Oke.
buat ponakan aku. Ini juga. Kalau ini bekas aku, tapi masih bisa dipakai lah, nggak ada koyak-koyaknya, paling agak pudar warnanya lah ya gitu ya, lumayan buat di rumah kan, lumayan buat ganti-ganti. Terus celananya ini celana belum pernah dipakai, celana legging. Tuh kena apa ini ya? Pas. Nah ini belum pernah dipakai sama sekali, tapi nggak muat, salah beli. Ini juga kekecilan sama aku. Buat ponakan. Ini buat Arni, buat ponakan aku. Buat ini nggak muat sama aku, celana jeansnya merek Lois. Udah ketat banget, tapi nggak ada rusak sedikit pun sih. Kasih dia pasti muat ini dia. Terus kita buka ya. Kita buka isinya apa. Oh itu masih ada satu, tapi nanti aja deh. Ini dia, karena dia minta dikirimin baju-baju untuk gereja gitu. Jadi alasannya macam-macam. Aku udah gak ada baju ke gereja, jadi aku gak ke gereja, padahal bisa aja alasannya guys. Oke. Ini celananya melar, jadi aku sengaja beli yang melar supaya dia bisa apa ya, muat gitu. Soalnya kalau salah kirim, nah ini kan melar banget nih, gitu, karet gitu. Nah, celananya, jadi dia bisa pakai ke gereja ini. Terus, nah ini apa? Oh itu masih ada satu, tapi nanti aja deh. Ini dia, karena dia minta dikirimin baju-baju untuk gereja gitu. Jadi alasannya macam-macam. Aku udah gak ada baju ke gereja, jadi aku gak ke gereja, padahal bisa aja alasannya guys. Oke. Ini celananya melar, jadi aku sengaja beli yang melar supaya dia bisa apa ya, muat gitu. Soalnya kalau salah kirim, nah ini kan melar banget nih, gitu, karet gitu. Nah, celananya, jadi dia bisa pakai ke gereja ini. Terus, nah ini ada dalamnya. Ini dia guys, cakep ya. Jadi ini buat aku habisin dulu. Jadi kita seragam nih, beda warna aja. Kalau pulang kampung jadi kita bisa pakai barang-barang. Terus ini juga, ini dia atasan juga ini. Terus ini baru ya. Pokoknya semua yang di sini baru. Baru sih kalau buat kakak saya semuanya baru. Karena yang bekas-bekas aku kan gak mungkin muat sama dia. Ini dia. Ini pasti muat sih, ini benar banget. Tebal juga sih. Ada lapisan gitu di dalam. Ada lapisannya. Terus belakangnya ada kancingnya. Terus ini celananya juga melar, ini melar banget. Jadi aku antisipasi supaya dia bisa pakai gitu, jangan sampai nggak muat. Pasangannya ini aku pasangkan dengan ini, cakep ya, ada bordirannya. Jadi dia bisa cocok pakai ini sama celananya. Ini sama ini matching kan warnanya ya, matching ya, coba ya gitu. Ini sama celananya pas. Terus ini buat Arni,
ponakan gue paling gede. Ini bahannya bagus banget, lembut banget, lembut tapi tebal. Terus tuh ini juga. Ini, oh ini buat lakiku ini, gede banget, XL. Laki gue ini punya. Saya dulu. Ini juga buat ponakan gue. Ini buat gue, tank top. Buat gue. Buat gue nih. Oke. Tuh, dan satu lagi ini dia. Buat kakak gue nih. Sama dia pasti muat ini soalnya karet molar. Gila. Ini sisa dagangan gue sih masih ada di sana. Terus ini adalah kelambu. Soalnya di sana banyak nyamuk katanya kan. Jadi aku kirim dia kelambu yang bongkar pasang gitu loh, yang kayak tenda-tenda camping gitu. Modelnya kayak gitu, tapi gede gitu, gede banget gitu. Sama tempat tidur ini ya muat gitu, lebih lebar dari ini pun bisa gitu. Besar. Jadi belum di itu aku copot dulu deh. Ini lampunya, tapi kayaknya nggak bisa di packing malam ini deh. Udah capek banget. Besok kita packing. Sebelum dikirim kita packing lah gitu. Ini namanya menabur guys gitu. Jadi dulu waktu gue masih kecil lah, karena kan aku selisih usianya dengan kakakku cukup jauh ya. Aku nomor 7, dia nomor 3. Paling bontot sih aku sendiri. Jadi kita bersaudara perempuan cuma 2 aja gitu. Jadi aku masih kecil, dia sudah merantau. Kami nggak pernah aku paling sampai SD aja kali bareng kakak aku ya. Kayaknya sih SD itu juga nggak sampai lulus, karena setelah itu dia sudah merantau gitu. Jadi aku masih kecil gitu. Terus dia udah merantau. Jadi kalau pulang itu dia pasti beli baju banyak gitu, dan aku senang banget gitu. Atau dikirim melalui orang yang pas pulang kampung gitu. Jadi berkesan banget lah buat aku gitu. Sangat berkesan karena apa ya? Karena waktu itu tuh dibeliin baju oleh kakak yang baru datang dari luar daerah. Itu tuh sesuatu hal yang sangat-sangat wow dan sangat-sangat membahagiakan pada saat itu. Nah sekarang ini kita malah beli baju ya pas perlu ya beli gitu, kalau nggak perlu ya nggak beli gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu hal yang luar biasa sekarang kalau beli baju gitu, biasa aja gitu. Kadang-kadang kita pakai baju itu tuh aja nggak masalah gitu di sini. Dan sekarang giliran dia udah punya anak, udah remaja, minta baju dari gue. Dan itu wajib banget lah sebagai saudara kan ya.
Jadi memang kakak saya ini minta dikirimin baju yang bisa dipakai ke gereja. Jadi alasannya aku nggak ke gereja nih, nggak ada baju. Masa ya nggak ada baju, ngarang-ngarang aja. Ya alasan aja gitu biar dikirimin gitu ke sana. Guys, untung saja kemarin saya masih ingat bahwa ada satu barang yang sangat penting banget yang harus saya kirim buat ponakan saya, yaitu gaun buat acara CD gitu. Jadi ponakan saya ini sudah remaja ya, jadi mau disidikan dalam waktu dekat ini, jadi pakai gaun putih gitu. Dan untungnya ini aku ingat, dan kemarin sempat ketinggalan kan ya. Ini dia gaunnya guys, untung saja masih ingat. Ini gaunnya cakep loh. Ini oke, mana ini yang juga di depan. Dan kita mau packing semua nih barang-barang. Aku bingung nih packingnya gimana ya. Ini ada ideanya gede banget lagi kan. Gimana caranya? Nah, terus kemarin kita belum bongkar-bongkar ya. Ada vitamin juga. Jadi ini aku kirim dia vitamin buat tulang ya. Namanya Osteoka dari Nutrimax. Isi 30 tablet, kemudian Bipropolis vitamin juga. Ini harganya kalau nggak salah 150, ini 190. Kemudian ada vitamin dari Wellness. Oke, 30, ini harganya 200.000, 190 kalau nggak salah deh. Ini juga 190 untuk pertumbuhan, untuk vitamin otak. Jadi 400.000 kurang lebih lah, ini dua. Ada Hotin cream. Nah, ini dia kalau pegel-pegel nih, aku kirim ini. Terus, aduh ada rambut lagi ya. Belum nyapu aku kasih dia ini juga Immunos. Untuk daya tahan tubuh aku kasih 3 strip aja. Ini satu stripnya 39.000. Ada Insto buat mata, ada untuk infeksi jamur. Untuk anak-anak nih, kalau misalnya demam, flu, ini bisa diolesin nih ke sininya, ke dadanya dan punggungnya nih. Dan ini kalau anak-anak jatuh, aku kirim ini Zambuk namanya. Jadi kalau jatuh terus bengkak gitu ya, anak-anak kan suka lari-larian kemana-mana tuh, pasti suka jatuh. Nah, aku kirim ini supaya diolesin gitu. Itu aja vitamin dan obat yang aku kirim. Dan sekarang aku mau packing vitamin dulu supaya aman. Aku masukin kardus kecil. Guys, gue kirim dia dompet yang cakep banget nih. Kulit.
Guys, kantor pos langganan aku tutup. Jadi aku mau coba ke kantor pos satu lagi. Tapi biasanya di situ mahal, banyak sekali aturannya, syaratnya, yang kena volume dan sebagainya deh. Tapi tempat lain nggak kayak gitu. Kita coba ke sana ya. Aku di sini guys. Aku mau cek dulu harganya berapa nih. Kalau kena volume, aku nggak jadi ngirim di sini. Aku mau ngirim di tempat lain. Sudah beberapa kali ke sini sih. Kita coba cek dulu berapa ongkos kirimnya. Kalau kemahalan kita akan pindah ke tempat lain. 12 kilo, bukan 10 kilo tadi. Kan dimensi. Jadi berapa? 12 kilo. Hampir 13 kiloan. Jadi berapa duit? Nilai barangnya berapa? Aduh, berapa ya? Aku nggak, ini baju bekas sih. 400-an ada? Ada lah mungkin. Ini kalau yang paket jumbo 307.000. Ya khususnya 612. Paket pos biasa 135. 135 itu nyampenya kapan, Mbak? 2 bulanan. Paket biasa baru nyampe 2 bulan, guys. Mau keluar negeri. Jadi kalau ini kan kena volume katanya ya. Kena volume jatuhnya 13 kilo. Kalau pakai jumbo nyampe sana, kalau pakai jumbo berapa lama, Mbak? Bisa 2 minggu lebih. Kalau pakai jumbo 2 minggu lebih. Ada paket biasa itu yang 2 bulan ya baru nyampe. Terus harganya lebih murah, ekspres lebih mahal lagi sekitar 600.000. Kalau ini kita pakai, kita kirimkan sekarang 300 berapa tadi, Mbak? 307.000. 307.000. 2 minggu baru nyampe. Kita mau kontak kakak saya. Nomornya pakai nggak aktif segala, jadi kita kirim aja daripada gue pusing, barangnya udah lama di rumah. Jadi kirim aja ya, Mbak. Kirim aja, Mbak, yang jumbo ya. Iya. Aku boleh pinjam itu kertas? Aku sengaja nggak catat dari rumah karena di sini tetap dicatat kan alamatnya. Kalau misalkan udah dicatat, kita nggak minta lagi. Oh, biasanya juga suruh catat lagi tuh selembar yang gede-gede, ukuran gede. Iya, sama spidol. Makanya nggak aku catat dari rumah biar nggak dua-dua kali capek. Kita mau catat dulu alamatnya ya. Yang satu pengirim, yang satu penerima. Bu, 2 lembar. Iya, kan itu kan bisa. Mbak, lihat nih, lebar-lebar banget, jadi tulisannya harus gede. Aku lihat dulu alamatnya guys, nggak hafal.